Berbelanja ke pasar atau sekedar berjalan-jalan di pasar menjadi salah satu hal yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tapi berbeda dengan negara Vietnam, di sini terdapat pasar cinta atau pasar biro jodoh. Wah, menarik ya. Sebelumnya, kami sudah membahas cara unik cari jodoh di Kamboja dengan love hut atau gubuk cinta. Ternyata di Vietnam gak kalah unik. Kalau di Vietnam itu ada yang disebut dengan love market atau pasar cinta. Kenapa bisa disebut pasar cinta ya? Sebenarnya, apa yang orang-orang lakukan di sana? Pasar Cinta Sapa atau dikenal juga dengan Khao Phay Love Market ini merupakan tradisi unik yang sangat legendaris di Vietnam. Pasar ini cuma ada setahun sekali, tepatnya di hari ke-27 di bulan 3 menurut kalender Cina atau kalau menurut kalender Masehi selalu di bulan Mei. Nah, pasar cinta itu adanya di distrik Meo Phac, Provinsi Ha Giang di Vietnam. Kalau biasanya salah satu alasan orang berwisata adalah merefreskan diri atau melupakan kenangan bersama mantan. Namun jangan kaget kalau kamu ada di Vietnam, justru wisatawan atau pengunjung akan merasakan hal sebaliknya jika berkunjung ke pasar ini. Pasar cinta ini memang cukup menarik siapapun ketika mendengar namanya. Selama beberapa generasi, orang muda dari berbagai kelompok minoritas etnis di Vietnam Utara telah pergi ke kota kecil lokal bernama Sapa setiap malam minggu untuk mencari calon pendamping hidup. Kenapa namanya pasar cinta? Ya karena pasar ini nih beneran tempat orang nyari jodoh. Aduh, mantap juga ya. Gimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, jomblo-jomblo di sana ini bakal buka lapak, terus menaruh semua barang-barang mereka di lapak itu. Tapi sebenarnya tujuan utamanya itu bukan buat dagang, tapi buat menarik perhatian lawan jenis. Makanya yang buka lapak di sana, yang ditaruh itu barang-barang terbaik mereka. Misalnya yang dagang cowok lalu tertarik, terus jadian. Cara kedua nggak pakai jualan barang tapi pakai skill olah vokal. Jadi di malam pasar cinta ini nih cewek-ceweknya bakal nyanyi buat cowok-cowoknya tapi nyanyinya dari kegelapan. Lalu ketika ada laki-laki yang nemuin mereka dan kalau misalnya mereka cocok langsung mereka biasanya lari ke hutan sampai 3 hari. 3 hari balik langsung nikah. Ini kayak ta'aruf versi Vietnam ya. Keberadaan pasar cinta ini dipercaya berasal dari legenda yang berkembang di masyarakat etnis Khao Phay. Jadi, zaman dulu, katanya ada laki-laki dan perempuan yang saling jatuh cinta, tapi mereka berasal dari etnis yang berbeda, di mana aturan etnis masing-masing itu melarang mereka untuk berhubungan dengan etnis lain. Standar-standar love story zaman dulu. Akhirnya mereka kabur ke hutan di Gunung Khao Phay. Di situ, mereka akhirnya hidup bahagia berdua. Pasar cinta di Vietnam atau yang dikenal sebagai Cho Tin adalah fenomena budaya unik yang terutama ditemukan di daerah pedesaan dan pegunungan di Vietnam Utara seperti di Provinsi Lao Cai, Ha Giang, dan Son La. Pasar ini bukan hanya tempat untuk berdagang barang-barang, tetapi juga menjadi tempat pertemuan sosial terutama bagi kaum muda dari berbagai kelompok etnis minoritas. Beberapa ciri khas pasar cinta di Vietnam. Pertemuan sosial dan budaya, pasar cinta sering diadakan pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau bulan dan menjadi kesempatan bagi orang-orang dari desa yang berbeda untuk berkumpul. Kaum muda dari kelompok etnis seperti Hmong, Dao, Thai, dan lainnya menggunakan kesempatan ini untuk bertemu, berkenalan, dan membangun hubungan. Musik dan tarian tradisional adalah bagian integral dari pasar cinta. Kaum muda sering menari dan bernyanyi bersama, menggunakan instrumen tradisional seperti seruling dan drum. Lagu-lagu yang dinyanyikan seringkali berisi pesan cinta dan kerinduan. Pakaian tradisional, peserta pasar biasanya mengenakan pakaian tradisional yang cerah dan indah yang mencerminkan identitas budaya mereka. Pakaian ini sering dihiasi dengan sulaman tangan dan perhiasan perak. Pertukaran barang, selain aspek sosial, pasar cinta juga merupakan tempat untuk berdagang. Orang-orang menjual hasil pertanian, kerajinan tangan, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang diperdagangkan seringkali dibuat secara tradisional dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Ritual dan kepercayaan, beberapa pasar cinta memiliki ritual khusus yang diyakini dapat membawa keberuntungan.
Dalam tahun-tahun belakangan ini, Sapa jadi destinasi turis sangat populer dengan pelancong asing dan Vietnam berbondong-bondong ke kota indah tersebut dan terkenal karena lahan sawah dan pemandangan yang memukau. Sapa adalah daya tarik utama Provinsi Lao Cai yang menerima 1,2 juta turis dalam 2013, naik dari hanya 360.000 wisatawan pada 2003 menurut data resmi. Arus masuk turis itu tentu mendatangkan devisa yang memberikan kesejahteraan dan menopang pembangunan, namun kehadiran wisatawan juga menimbulkan pengaruh negatif pada adat istiadat dan tradisi setempat. Meskipun pasar cinta di Vietnam Cho Tin menawarkan pengalaman budaya yang unik dan menarik, ada beberapa sisi gelap atau tantangan yang perlu diperhatikan. Fenomena ini tidak selalu romantis seperti yang sering digambarkan, terutama dengan meningkatnya pengaruh modernisasi, pariwisata, dan perubahan sosial. Eksploitasi budaya untuk pariwisata, beberapa pasar cinta, terutama yang populer seperti di Sapa, telah menjadi sangat komersial. Tradisi yang dulunya murni dan sakral kini sering dipertunjukkan hanya untuk menarik turis. Dampak nilai budaya asli bisa terkikis karena tuntutan pariwisata. Misalnya, pertunjukan musik dan tarian mungkin tidak lagi otentik, tetapi dirancang untuk memenuhi ekspektasi turis. Perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan ada laporan bahwa beberapa pasar cinta, terutama di daerah terpencil, menjadi tempat perdagangan manusia atau eksploitasi perempuan dari kelompok etnis minoritas. Dampak, perempuan muda dari komunitas miskin kadang-kadang dipaksa menikah atau dibawa ke daerah lain dengan janji kehidupan yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya mereka sering dieksploitasi. Pengaruh modernisasi yang mengikis tradisi, generasi muda dari kelompok etnis minoritas semakin terpapar budaya modern melalui media dan internet. Hal ini membuat minat mereka terhadap tradisi pasar cinta menurun. Tradisi pasar cinta bisa hilang atau berubah drastis karena generasi muda lebih memilih gaya hidup modern daripada mengikuti adat istiadat lama. Eksploitasi ekonomi, beberapa pedagang dan penyelenggara pasar memanfaatkan ketertarikan turis untuk mengambil keuntungan berlebihan, seperti menaikkan harga barang atau jasa secara tidak wajar. Turis mungkin merasa dikuras atau kecewa karena pengalaman yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Harga tiket masuk, makanan, atau souvenir di beberapa pasar cinta yang populer bisa sangat mahal. Ketimpangan gender, dalam beberapa kasus, pasar cinta mencerminkan ketimpangan gender, di mana perempuan dari kelompok etnis minoritas sering diposisikan sebagai objek yang dinilai berdasarkan penampilan atau kemampuan rumah tangga. Dampaknya, perempuan mungkin merasa tertekan untuk menikah atau mengikuti tradisi yang tidak mereka inginkan. Meskipun tidak semua pasar cinta memiliki masalah ini, ketimpangan gender masih menjadi isu di beberapa komunitas tradisional. Dampak negatif pariwisata massal. Pariwisata massal ke pasar cinta, terutama di tempat-tempat populer seperti Sapa, telah menyebabkan polusi, kerusakan lingkungan, dan tekanan pada infrastruktur lokal. Dampak bagi masyarakat setempat mungkin merasa terganggu oleh kedatangan turis yang tidak menghormati budaya atau lingkungan mereka, seperti sampah yang ditinggalkan oleh turis bisa merusak keindahan alam dan budaya lokal. Romantisasi yang berlebihan, pasar cinta sering digambarkan sebagai tempat yang sangat romantis dan indah, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Beberapa turis mungkin merasa kecewa karena ekspektasi mereka tidak terpenuhi. Dampaknya romantisasi yang berlebihan bisa mengaburkan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Banyak turis datang dengan harapan melihat cinta sejati, tetapi justru menemukan pasar yang penuh dengan komersialisasi. Kesimpulan dari video ini, meskipun pasar cinta di Vietnam menawarkan pengalaman budaya yang menarik, penting untuk menyadari bahwa ada sisi gelap yang perlu diperhatikan. Sebagai turis, kita harus bersikap sadar dan bertanggung jawab saat mengunjungi tempat-tempat ini. Menghormati budaya lokal, mendukung ekonomi masyarakat secara adil, dan menghindari eksploitasi adalah kunci untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap lestari tanpa merugikan masyarakat setempat. Dan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.